Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Sulastri dari kelas 11 keperawatan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan trimester 3. Pengertian. Kehamilan adalah masa di mana terdapat janin di dalam tubuh seorang perempuan. Masa kehamilan didahului oleh terjadinya perubahan, yaitu bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur yang dihasilkan oleh indung telur. Klasifikasi. Yang pertama, menurut usia kehamilan. Ada A, kehamilan prematur, yaitu usia kehamilan antara 28 sampai 37 minggu. Kemudian ada kehamilan aterem, yaitu kehamilan antara 37 sampai 47 minggu. Kemudian ada kehamilan posterem, yaitu kehamilan yang melewati 294 hari atau lebih dari 42 minggu. Yang kedua, ditinjau dari tuanya kehamilan. Ada kehamilan trimester 1 antara 0 sampai 12 minggu. Ada kehamilan trimester 2 yaitu antara 12 sampai 42 minggu. Yang terakhir ada kehamilan trimester 3 antara 28 sampai 42 minggu. Etiologi. Untuk setiap kehamilan harus ada spermatozoa, ovum, pembuahan ovum atau konsepsi, dan nidasi hasil konsepsi. Setiap spermatozoa terdiri dari 3 bagian, yaitu kaput atau kepala yang berbentuk lonjong agak gepeng dan mengandung bahan nukleus, ekor, dan bagian yang silindrik menghubungkan kepala dengan ekor, dan getaran ekor spermatozoa dapat bergerak cepat. Patofisiologi. Ketika seorang perempuan melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki, maka bisa jadi perempuan tersebut akan hamil. Kehamilan terjadi ketika sel sperma masuk ke dalam rahim seorang perempuan membuahi sel telur yang telah matang. Manifestasi klinis. 1. Tanda pasti kehamilan. Yang pertama, teraba bagian-bagian janin dapat dikenali bagian janin. Yang kedua, terdengar dan dapat dicatat bunyi jantung janin. Kemudian dapat dirasakan gerak janin. Yang kedua, tanda tidak pasti kehamilan. A. Pigmentasi kulit kira-kira 12 minggu atau lebih. B. Leukore, sekret serviks meningkat karena pengaruh meningkatnya hormon progesteron. Yang C. Pembesaran abdomen, jelas terlihat setelah kehamilan 14 minggu. 3. Tanda kemungkinan kehamilan. A. Amenor atau tidak mendapat haid. B. Mengidam. C. Sering kencing. D. Anoreksia. E. Pusing. Dan F. Tidak nafsu makan. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada laboratorium seperti cek DIL, HIV, HBsAg, dan UL. Yang kedua ada USG. Yang ketiga ada rongsen. Penata laksanaan. 1. Penderita ditempatkan di ruangan yang tenang dengan pengunjung dibatasi. Yang kedua, ibu dan keluarga diberikan penjelasan tentang proses kehamilan. Ketiga, pemberian makanan dan minuman dihentikan. Keempat, pasang infus larutan glukosa 5%. Dan yang terakhir diberikan suntikan penenang. Komplikasi. Yang pertama ada hipertensi. Kedua, pendarahan dalam kehamilan. Yang ketiga ada abortus. Keempat, kehamilan ektopik. Yang kelima, mola hidatidosa yaitu hamil anggur. 6. Plasenta previa. Ketujuh, solusio plasenta. Kedelapan, nyeri ulu hati yang menetap. Prognosis hipertensi dalam kehamilan cukup baik apabila hipertensi hilang setelah terminasi kehamilan. Namun, apabila hipertensi menetap, dapat timbul berbagai komplikasi jangka panjang. Selanjutnya ini ada asuhan keperawatan asgab maternitas. Yang tanggal masuk 11 bulan 10 2019 di ruang Viola dan dilakukan pengkajian pada tanggal 11 bulan 10 2019. Jam masuk pada jam 10.30. Identitas klien yaitu nama pasien Kusna Aisyah,
umur 36 tahun, suku atau bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wira swasta, alamat Dusun Papungan, RT 2 RW 2, status menikah. Dan nama suami Hadi Iswanto, umur 34 tahun, suku Jawa, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, alamat Dusun Papungan. Status kesehatan saat ini. Yang pertama, alasan kunjungan ke rumah sakit, yaitu pasien mengatakan merasakan nyeri pada bagian abdomen kurang lebih selama 5 jam. Lalu pasien dibawa ke rumah sakit Medika Utama dan dilakukan pemeriksaan dengan didapatkan hasil P hamil, Q tertusuk-tusuk, R abdomen skala 7, time mendadak, TTV tekanan darah 140/80, RR 21 kali per menit, nadi 84 kali per menit, suhu 36,4 derajat. Kemudian yang kedua, keluhan utama saat ini. Keluhan utamanya yaitu kencang-kencang berlebih. Yang ketiga, timbul keluhan mendadak. 4, faktor yang memperberat yaitu kontraksi. Yang kelima, upaya yang dilakukan untuk mengatasi, yaitu menggosok punggung pasien. Yang keenam, diagnosa medik yaitu G2-P1 strep 1 UK36 sampai 37 minggu dan APB plus anemia plus IUGR. G2-P1 yaitu anak kedua lahir 1 atau gravida 2 tidak mati 1. Riwayat keperawatan. Yang pertama, riwayat obstetri. A. Riwayat menstruasi. Menerje yaitu haid pertama umur 13 tahun, banyaknya sekitar 5 cc. HPHT, haid pertama tanggal 18 bulan 1 2019. Siklus teratur, lamanya sekitar 7 hari. Keluhan yaitu dysmenorrhea. Riwayat kehamilan persalinan nifas yang lalu. Yang pertama, mempunyai anak pada tahun 2010, umur kehamilan 9 bulan, penyulit tidak ada, jenis normal, penolong bidan, penyulit tidak ada, laserasi tidak ada, infeksi tidak ada, pendarahan tidak ada, jenis laki-laki, berat badan bayi 3000 gram, panjang 49 cm. Yang kedua yaitu hamil ini. Genogram. Pasien mengatakan sebelumnya tidak ada keluarga yang pernah mengalami penyakit menular maupun menurun. Genogram, ayah ibu masih ada, sedangkan suami, ayah dan ibu sudah meninggal. Yang kedua, riwayat keluarga berencana melaksanakan KB ya. Bila ya, jenis kontrasepsi apa yang digunakan yaitu pil KB. Sejak kapan menggunakan kontrasepsi? Pasien mengatakan mulai menggunakan pil KB kurang lebih 5 tahun. Masalah yang terjadi tidak ada. Riwayat kesehatan. Penyakit yang pernah dialami ibu. Pasien mengatakan tidak pernah menderita penyakit apapun. Pengobatan yang didapat tidak ada. Riwayat penyakit keluarga tidak ada. Riwayat lingkungan, kebersihan cukup baik, bahaya tidak ada, lainnya tidak ada. Aspek psikososial. Yang pertama, persepsi ibu tentang keluhan atau penyakit. Pasien merasa takut dan khawatir akan kelahirannya tidak lancar dan takut anaknya terjadi apa-apa. Yang B, apakah keadaan ini menimbulkan perubahan terhadap kehidupan sehari-hari? Ya. Bila ya, bagaimana? Kesulitan untuk beraktivitas. C, harapan yang ibu inginkan, bisa melahirkan dengan normal. Ibu tinggal dengan siapa? Suami. Yang E, siapakah orang yang terpenting bagi ibu? Yaitu orang tua, keluarga, dan anak-anak. Yang F, sikap anggota keluarga terhadap keadaan saat ini sangat peduli. Yang G, kesiapan mental untuk menjadi ibu, sangat siap atau iya. Kebutuhan dasar khusus, pola nutrisi, frekuensi makan 3 kali sehari, nafsu makan sangat baik, jenis makanan rumah yaitu biasanya nasi, sayuran, dan lauk pauk. Makanan yang tidak disukai atau alergi atau pantangan tidak ada.
Pola eliminasi. Buang air kecil frekuensi 13 kali, warna kuning jernih. Keluhan saat BAK, pasien mengatakan tidak bisa mengontrol BAK-nya. BAB frekuensi 1 kali, warna kuning khas, bau khas feses, konsistensi lunak. Keluhan tidak ada. Pola personal hygiene. Mandi frekuensi 3 kali per hari, sabun iya. Oral hygiene frekuensi 3 kali per hari, waktu tepat. Cuci rambut frekuensi 1 kali per hari, sampo menggunakan. Pola istirahat dan tidur. Lama tidur malam sekitar 8 jam, siang 2 jam. Kebiasaan sebelum tidur tidak ada. Keluhan sulit untuk tidur. Pola aktivitas dan latihan. Kegiatan dalam pekerjaan. Ibu sebagai pedagang sayur keliling, waktu bekerja pagi olahraga, tidak pernah berolahraga. Kegiatan waktu luang biasanya bersih-bersih rumah. Keluhan dalam beraktivitas, nyeri punggung. Pola kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan, merokok, minuman keras, ketergantungan obat, tidak pernah. Pemeriksaan fisik, keadaan umum cukup, kesadaran komposmetis, tekanan darah 140/80 mmHg, respirasi 21 kali per menit, berat badan 70 kg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, tinggi badan 159 cm. Kepala, mata, bentuk kepala mesocepal, keluhan. PX mengatakan tidak ada keluhan. Mata, kelopak mata tidak ada kelainan, gerakan mata normal, konjungtiva anemis, sklera icterus, pupil normal, akomodasi normal, lainnya tidak ada. Hidung, reaksi alergi tidak ada alergi, sinus normal, mulut dan tenggorokan, gigi gerigi lengkap, kesulitan menelan tidak ada. Dada, aksila, mamae membesar, areola mamae melebar, papila mamae menonjol, kolestrum belum keluar. Pernafasan, jalan nafas bersih, suara nafas molar atau vesikular, menggunakan otot-otot bantu pernafasan tidak. Sirkulasi jantung, kecepatan denyut apikal 82 kali per menit, irama reguler. Kelainan bunyi jantung tidak, sakit dada tidak. Abdomen mengecil tidak karena sedang hamil. Linear dan strie, garis terlihat jelas dan banyak stretch mark. Luka bekas operasi, tidak ada bekas operasi. Kontraksi, pasien mengatakan mengalami peningkatan kontraksi. Genitourinary, perineum normal, vesika urinaria normal. Ekstremitas atau integumen atau muskuloskeletal, turgor kulit kurang dari 2 ALT, warna kulit sawo matang. Kontraktur pada persendian ekstremitas, merasakan nyeri pada persendian, kesulitan dalam pergerakan, sulit untuk berjalan. Data penunjang laboratorium bil HIV, HBsAg dan UR. USG janin intrauterin tunggal plus Ronsen tidak ada. Terapi yang didapat, injeksi Dexa 2 kali 6 ml, cek HB, infus RL plus Rikasma LA 20 TPM. Hasil pemeriksaan laboratorium, hemoglobin hasil 10,6, normalnya 10-8. Leukosit 12,1, normalnya 4,0 sampai 11,0. Trombosit 2,3, normalnya 150 sampai 450. Hematokrit 33,0, normal 31 sampai 55. Eritrosit 4,38, normalnya 4,76 sampai 6,95. Golongan darah ibu B. Pengobatan, injeksi Dexa 2,6 mg, cek HB, infus RL plus LA 20 TPN. Kemudian analisa data. Yang pertama, data subjektif. Pasien mengatakan nyeri pada daerah perutnya. Data objektif, pasien tampak meringis kesakitan, pasien cemas, pasien berkeringat, mukosa bibir kering. Paliatif, nyeri pada saat bergerak. Kualitas, nyeri seperti ditutup tusuk.
R pada bagian abdomen skala 9 times sering. TTV, tekanan darah 140/80 mmHg, respirasi 21 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit. Penyebab atau etiologi, perubahan fisiologis, kemudian sistem muskuloskeletal menyebabkan massa abdomen meningkat, terjadi penekanan syaraf lumbal untuk merangsang reseptor nyeri atau histamin, prostaglandin, bradikinin, kemudian menyebabkan impuls nyeri ke otak. Masalah keperawatan nyeri akut. Yang kedua, data subjektif, pasien mengatakan tidak dapat mengontrol buang air kecil. Data objektif, haluan urin tidak terkontrol, pasien tampak cemas, terdapat distensi kandung kemih, pasien tampak bengkak. TTV, tekanan darah 140/80 mmHg, respirasi 21 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit. Etiologi, perubahan pada ibu hamil, kemudian adanya perubahan fisiologis menyebabkan sistem perkemihan yang menjadikan janin berkembang, adanya penekanan pada terjadi peningkatan frekuensi BAK, kemudian kehilangan kemampuan untuk menghambat kontraksi kandung kemih. Masalah keperawatan gangguan eliminasi urin. Yang ketiga, data subjektif, pasien mengatakan kesulitan melakukan aktivitas. Data objektif, pasien gelisah, pasien tampak cemas, mukosa bibir kering, pasien dibantu keluarganya saat melakukan aktivitas. Pasien hanya bisa melakukan aktivitas ringan seperti makan dan minum. TTV, tekanan darah 140/80 mmHg, RR 21 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit. Etiologi, peningkatan berat badan mengakibatkan meningkatnya aktivitas otot untuk menopang berat badan, menyebabkan terjadinya peningkatan penggunaan energi, kemudian terjadi penurunan energi, menyebabkan keletihan. Masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Diagnosa keperawatan yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan massa abdomen meningkat akibat penekanan syaraf lumbal. Yang kedua, gangguan eliminasi urin berhubungan dengan kehilangan kemampuan untuk menghambat kontraksi kandung kemih akibat peningkatan frekuensi BAK. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan keletihan akibat peningkatan berat badan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.